Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ramdhani Muhtar sebagai moderator, dan juga teman-teman saya Rifki Aprilian Sukmara, Fahri Ali, Alin Agmaresa, dan juga Ferry Mukti dari kelompok 2 TPK. Di sini kami akan membahas tugas kami yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen menggunakan jasa servis di toko pompa air Ade Sanyo ini. Nah, tanpa berlama-lama, saya serahkan video selanjutnya atau slide pertama ini kepada teman saya, yaitu Rifki Aprilian Sukmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aprilian Sukmara. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian jasa. Langsung saja ke materi. Menurut Loviawadi 2001, pada dasarnya jasa merupakan suatu aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambah, seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, dan kesehatan. Karakteristik jasa. Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang produk jasa. Grafin dalam Loviawadi 2001 6 menyebutkan beberapa karakteristik sebagai berikut: tidak terwujud intangibility, tidak terpisahkan inseparability, keanekaragaman heterogeneity, tidak tahan lama freezability. Berikut pengertian kualitas jasa. Parasuraman mendefinisikan service ability sebagai beberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima peroleh. Jika kenyataan lebih dari harapan, maka layanan dapat dikatakan bermutu. Faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama, kualitas yang terjamin. Seperti yang kita harapkan ketika kita membeli sebuah produk atau jasa, kita menginginkan suatu hal yang pantas kita dapatkan sesuai biaya yang telah kita keluarkan. Yang kedua, pelayanan yang bagus. Pelayanan yang bagus dapat mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa kita sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, informasi. Sebelum membeli, pastinya konsumen ingin tahu terlebih dahulu tentang apa yang dia ingin atau jasa yang ingin dia gunakan. Jadi sebisa mungkin kita harus menyampaikan informasi yang jelas terhadap calon pembeli kita, karena itu juga berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Yang keempat, produk atau layanan. Produk atau layanan yang komplit membuat calon konsumen memiliki banyak pilihan, mau itu dengan harga yang murah atau dengan harga yang eksekutif. Yang kelima, yang terakhir, kualitas mempengaruhi keputusan konsumen. Kualitas jasa bisa berpengaruh kepada keputusan calon konsumen yang dikarenakan konsumen ingin hasil yang terbaik. Yang terakhir, identifikasi lingkungan bisnis. Dalam memasarkan bidang servis pompa air Ade Sanyo merupakan promosi sebagai dengan kualitas perbaikan yang tentunya tidak akan mengecewakan pelanggan. Dengan demikian, bila ini terus berlanjut, berkemungkinan jasa servis pompa air Ade Sanyo akan mendapatkan promosi gratis yang pelanggannya, karena dengan begitu pelanggan akan merasa puas dan kualitas yang diberikan oleh jasa servis pompa air sehingga membuatnya merekomendasikan kepada pelanggan lain. Dengan begitu jasa servis tersebut mudah dikenal banyak orang karena melalui promosi dari mulut ke mulut berdasarkan penilaian dari pelanggan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ali sebagai pemateri. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Menurut Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan analisis SWOT. Menurut Yogianto,
Tujuan analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Yang kedua, menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rancangan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, menganalisis prospek perusahaan untuk berjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan. Yang kelima, ada perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perancangan pengembangan di dalam perusahaan. Selanjutnya ada manfaat analisis SWOT. Menurut Surya Tama, manfaat yang bisa didapat dari analisis SWOT antara lain sebagai berikut. A. Sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun berbagai kebijakan strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa yang akan datang. B. Menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis dan sistem perencanaan sebuah perusahaan. C. Memberikan tantangan ide-ide bagi pihak manajemen perusahaan. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. Selanjutnya ada teknik analisis SWOT. Menurut Irawan, teknik analisis SWOT yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Analisis internal. Jadi di analisis internal ini ada dua analisis kekuatan dan kelemahan. Yang pertama itu ada analisis kekuatan. Tadi setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya dibandingkan para pesaingnya. Yang kedua ada analisis kelemahan. Merupakan keadaan perusahaan dalam menghadapi pesaing, mempunyai keterbatasan dan kekurangan, serta kemampuan menguasai pasar. B. Analisis internal. Jadi di sini juga ada dua, analisis peluang dan analisis ancaman. Di sini ada analisis peluang terlebih dahulu. Setiap perusahaan memiliki sumber daya yang membedakan dirinya dari perusahaan lain. Yang kedua ada analisis ancaman. Ancaman adalah tantangan yang diperlihatkan atau diragukan oleh suatu kecenderungan atau suatu perkembangan yang tidak menguntungkan dalam lingkungan yang akan menyebabkan kemerosotan kedudukan perusahaan. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Toko AD berdiri sejak 15 tahun yang lalu. Toko AD Sanyo bergerak pada bidang jasa servis pompa air yang beralamat di Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Toko AD Sanyo siap melayani berbagai kerusakan pompa air, dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang paling parah sekalipun. Sekian dari saya penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi ialah formasi pada perusahaan. Struktur organisasi berguna demi memisahkan fungsi dari setiap peran kerja dalam perusahaan dan memiliki wewenang masing-masing pada bagian tertentu, dan dalam hubungan pengorganisasian antar bagian dan subbagian pada pelaksanaan tugasnya sendiri. Adapun struktur organisasi di usaha jasa servis pompa air kami adalah sebagai berikut. Adanya owner, teknisi, dan karyawan. Di jasa servis kami memiliki 5 pegawai, yaitu bagian teknisi 3 orang, sedangkan untuk karyawannya 2 orang. Selanjutnya yaitu aktivitas kegiatan operasional. Aktivitas dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai Minggu, dan mulai buka pada pukul 7:30 pagi dan tutup pada 4:30 sore. Kegiatan yang dilakukan dalam toko AD Sanyo ialah melakukan perbaikan pompa air yang rusak. Dan tidak hanya itu, toko AD Sanyo pun menjual kebutuhan pompa air, perlengkapan alat listrik, dan bahan bangunan. Selanjutnya yaitu hasil analisis SWOT. Demi memberikan layanan dan kualitas yang baik, dan demi memberikan kepuasan kepada konsumen yang telah memakai jasa servis pompa air kami, maka diperlukan analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, di mana analisis ini merupakan metode perencanaan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam suatu perusahaan.
Berikut analisis usaha jasa servis pompa air Adesanyo adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kekuatan atau strength, di mana analisis ini adalah keahlian atau kelebihan yang dimiliki di lingkungan internal perusahaan dibandingkan pesaing, yang meliputi yang A. memiliki SDM atau teknisi yang berbakat, yang B. teknologi produksi atau servis yang modern, dan yang C. wilayah distribusi pemasaran yang luas. Yang kedua yaitu analisis kelemahan atau weakness, keterbatasan atau kekurangan di lingkungan internal perusahaan yang dapat memperhambat kinerja perusahaan, yang meliputi A. kurangnya promosi dan iklan atau marketing, B. kurangnya pemasok perlengkapan untuk servis seperti bearing, baut, dan lain-lain, yang C. lemahnya bekerja sama dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu analisis peluang atau opportunity, celah di lingkungan eksternal perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan bagi perusahaan, yang meliputi A. kebijakan pemerintah, B. produk kompetitor kualitas di bawahnya, yang C. permintaan produk atau jasa servis meningkat. Yang keempat yaitu analisis ancaman atau threat, tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal perusahaan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, yang meliputi A. masuknya kompetitor yang memiliki usaha jasa servis yang sama, yang B. kompetitor menggunakan teknologi baru, dan yang C. kepercayaan konsumen berkurang. Pengambilan keputusan UMKM Toko Adesanyo dalam menghadapi kekurangan pasokan pompa air bekas, yaitu agar usaha jasa servis tetap berjalan apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Jasa servis kami bekerja sama dengan perusahaan e-commerce, yaitu sebagai pemasok pompa air. Kerja ini sangat diperlukan guna memperlancar jasa servis kami agar menjadi usaha jasa servis yang berkepanjangan dan menguntungkan tanpa adanya penurunan omset yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada proses pengambilan keputusan jasa servis pompa air di Toko Adesanyo. Jasa servis pompa air Adesanyo memiliki rencana menggunakan sistem e-commerce untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut sebagai pemasok pompa air bekas. Adapun tahap-tahap proses pengambilan keputusan pada jasa servis kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap penelusuran, yang kedua ada tahap perencanaan, yang ketiga ada tahap pemilihan, dan yang terakhir ada tahap implementasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan organisasi perusahaan. Rencananya yaitu yang pertama akan membuka cabang baru di daerah yang letaknya strategis. Yang kedua membuat sebuah perencanaan marketing agar dikenal lebih luas lagi. Yang ketiga menambah supplier, bukan hanya supplier yang berasal dari internal perusahaan, namun akan mengandalkan supplier dari luar dan dalam juga. Yang keempat ada menciptakan sistem perencanaan perusahaan yang lebih modern. Yang kelima menambah perlengkapan alat teknik yang lebih canggih guna mempercepat perbaikan di jasa ini. Dan yang terakhir ada menambah SDM yang bisa home service, atau istilahnya ada penambahan karyawan guna memperlancar menggunakan jasa servis pompa air yang langsung datang ke tempat. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu jadi hasil dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya jangan menganggap remeh kualitas jasa, karena kualitas sangatlah penting untuk membuat calon konsumen kita membuat keputusan mau memakai jasa kita atau tidak. Terima kasih. Sekian dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kami ini. Saya sebagai moderator mewakili seluruh teman saya kelompok 2 ini dan mengucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tugas yang kami buat ini dan juga video yang telah kami presentasikan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.